hijrah itu mengarah kepada perbaikan yang berkualitas, lebih berkualitas. Sing elek jadi baik, sing baik jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya Nadia A bisa kembali membersamai jamaah kajian dari Jamaah Islam pada sore hari ini. Jamaah, pada sore hari ini kita akan membahas mengenai hijrah. Hijrah adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi secara manawi hijrah adalah perpindahan dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Nah, seperti apakah hijrah itu? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh guru kita Ustadz Juli Murtado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudara sedaya yang dirahmati Allah, mari kita syukuri kita bisa bertemu kembali di dalam majelis taklim ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, jadi pada hari ini hari Arafah. Biasanya semuanya udah kumpul, ba'da duhur dimulai perenungan wukuf sampai menjelang maghrib. Nah, di situ ada zikir, ada ceramah dan sebagainya. Tetapi kita ingin mendorong wukuf itu kunci utama haji. Nggak wukuf nggak sah, sehingga yang sakit-sakit barang dipaksa untuk ke sana walaupun dalam tandu atau kursi roda ya. Tapi ada orang kaya sugih haji furoda habis 250 delalah tidur wangler digoleki nanti tiga ono ternyata di kamar tidur sampai malam baru bangun, wukufnya kelewatan. Jadi nggak jamin, nggak jamin. Tadi pernah kita share juga, ada orang yang telat, tuwek, terus akhirnya dia itu zikir terus sambil menangis, pesawatnya ketinggalan, nggak taunya pesawatnya ada apa guncangan atau apa itu. Akhirnya diputuskan balik ke tempatnya, sehingga akhirnya dia bisa ikut. Jadi kekuasaan Allah luar biasa. Tapi kekuasaan itu kalau tidak dipancing dari ikhtiar kita, dari doa-doa kita, dari keikhlasan kita, ya Allah tidak akan care terhadap kita. Allah sudah memberikan banyak hal, mata kita dan sebagainya. Tetapi Allah selalu mendorong kita, berdoalah kepadaku, berikhtiarlah kepada kehidupan ini, goleklah ilmu dan seterusnya, agar supaya kita bisa lebih baik. Nah, hijrah itu perintah Allah. Saking pentingnya pada saat Rasulullah itu dah meninggal, terus kemudian rembukan tokoh-tokohnya, ya akhirnya bukan dipilih dari hari lahirnya Rasulullah, karena hari lahir itu alami saja, tapi justru 1 Muharram itu
dipatokkan kepada hijrah Rasulullah ke Madinah. Kenapa? Karena semangat luar biasa 13 tahun sudah ditunjukkan sama Rasulullah. Sekali lagi, hukum-hukum itu kalau saya pelajari satu-satu, itu jatuhnya diantaranya kalau orang sudah ketok kesungguhannya, baru Allah itu akan menolong secara maksimal. Jika kalau kita nggak berjihad, nggak sungguh-sungguh dalam hidup, dalam membina anak, dalam membina apapun, maka kita ya setengah-setengah. Dikasih jalan oleh Allah. Jadi kalau sungguh-sungguh di semua cerita itu demikian. Nah, karena itu perintah, kalau kita melaksanakan itu akan dapat pahala. Bagian dari ibadah, saking luar biasanya di tengah perjalanan orang hijrah untuk bisa berpindah ya, itu dihukumi mati syahid. Orang belajar ingin berhijrah dari kebodohan menjadi pandai, di tengah jalan ada musibah, dia dihukumi mati syahid. Ya, dia akan mendapat rahmat Allah yang ratusan kali tingkatannya. Nanti di salah satu ayat-ayat gitu. Nah, hijrah ini kembali menginspirasi manajemen secara umum, yaitu change management, manajemen perubahan. Yang berubah, yang kekal di dunia ini adalah perubahan. Orang yang nggak mau berubah akan digilas oleh zaman, gitulah kasarnya. Jadi semuanya akan ini, usaha akan lama-lama dia akan gulung tikar dan sebagainya. Jadi perubahan ini sudah harus menjadi suatu budaya kita. Apa ya? Sekarang ini, tahun ini apa yang lebih baik dan seterusnya. Kalau sudah jadi budaya, insya Allah tambah lama tambah baik, tambah baik kehidupan kita. Akhirnya puaslah kita. Begitu kita dipanggil Allah menjadi ahli jannah. Jadi, di Quran itu sudah puluhan yang menyangkut masalah orang menyesal setelah nanti di akhirat, gara-gara dia meremehkan tuntunan Islam. Jadi penting sekali, karena itu satu-satu begitu. Tapi kalau hati kita kotor, hati kita memang lalai, apalagi hati kita kufur, ditutup oleh diri kita, tidak akan pernah satupun orang bisa merubahnya. Jadi tergantung hati kita. Bubuk yau dibuka. Mudah-mudahan nanti kita rekreasi ketemu di akhirat sih, bukan kayak kemarin begitu-begitu tok ya. Wasik pamain. Dan seterusnya. Nah, change management itu berlaku universal sekali, ya. Makanya muhasabah itu universal sekali, perenungan apa dan sebagainya, ya. Istilahnya orang-orang besar itu pasti kebiasaan kontemplasi itu adalah deep thinking, perenungan. Hijrah ini change management. Manajemen berubah itu yang memang begitu, harus dijadikan budaya kita. Nah, tetap aja, maka hukumnya celaka. Celaka itu kan nggak ngenak nih toh. Nah, tetap itu. Bukan, nek tetap itu hukumnya rugi. Nek mundur tambahan itu celaka gitu ya. Nah, apa itu? Maka mari the power of hijrah, kekuatan hijrah itu apa? Karena hijrah itu berpindah, berubah dari titik kondisi tertentu ke titik yang lebih baik. Ya. Kalau titiknya tambah jelek itu nggak berubah, delosor gitu aja, ya. Jenengan menek kelopo, nek pengen turun, lepas aja tangannya, jret itu, moro-moro kan ceblok nang ngisor.
ya. Jadi seperti itu. Jadi hijrah itu mengarah kepada perbaikan yang berkualitas, lebih berkualitas. Sing elek jadi baik, sing baik jadi bukan jadi elek, tapi jadi lebih baik. Sing lebih baik lagi jadi yang terbaik, begitu. Jadi itu yang menjadi patokan kita. Nah, ya, kunci sukses melakukan perubahan yang mendasar. Jadi kalau kita bekerja di situ korupsi, gitu apa, dikon diperintah kon apa, perintah guling guling, jangan gitu ya. Keluar lagi guling gitu kan, orang Jepara gitu kan. Nah, ya kacau Pak. Kalau di situ sudah nggak bisa, mendingan keluar. Ya kalau nggak keluar kita katut ikut gitu oleh tuntunan Islam, dia ikut golongan seperti itu. Jadi akhirnya bisa masuk neraka. Kenapa? Loh saya begini, bumi ini luas sekali. Kenapa nggak berani gitu? Nah itu. Jadi kondisi perubahan yang mendasar tentang segala hal kehidupan kita aja, berumah tangga, tentang ini, tentang pekerjaan dan sebagainya. Bahkan ada orang Jakarta itu lingkungannya jelek di situ, ada ngombe-ngombe dan sebagainya. Dia jual rumahnya, pindah ke tempat yang lebih baik. Kenapa? Dia merasa nggak mampu mengatasi itu. Dia pribadi mampu, tapi dia tidak mampu menaungi, melindungi, membina anak-anaknya. Kalau nanti ucul podonome, sama-sama remaja dan sebagainya gitu. Akhirnya dia pindah. Dirunung-runungi, gak apa-apa lah wis kita pindah rutok di Sositi. Nah begitu daripada nanti anak-anaknya kepengaruh. Sepele Pak, besar sepengaruhnya itu. Jadi saya udah banyak mendengar dan sebagainya. Hanya pengaruh konco aja, wong sing biasane dekidi khusuk banget sholatnya bisa rusak itu. Ya, kena narkoba, kena apa dan sebagainya. Nah, agar bisa menghasilkan kondisi baru yang lebih baik yang diharapkan. Kunci sukses agar perbaikan terus menerus. Ini yang alami. Kalau ini hanya beberapa titik-titik tertentu tentang pekerjaan, tentang rumah tangga, tentang apa, nggak banyak. Ya, kalau usaha kita ini kok sudah meluncur turun, terus akhirnya susah untuk anukan. Ya harus hijrah. Kalau enggak, ya dia dikubur hidup-hidup seperti itu kasarannya, alias bangkrut, utang di mana-mana. Nah, jadi kalau ini adalah konsep manajemen perbaikan terus-menerus, continuing improvement. Jadi judul awalnya hijrah, tapi judul ujungnya continuing improvement. Dan itulah konsep manajemen. Ya, jadi seperti itu. Sidik. Karena apa? Karena perubahan itu kalau mendadak dan sebagainya itu sulit untuk diatasi. Tapi kalau perubahan itu gradual, titik-titik, gak kerasa Pak. Tahu-tahu kita makin lama makin canggih, makin cospleng, makin dan sebagainya. Perusahaan kita makin besar. Jadi konsep ujungnya nanti adalah bagaimana mengimplementasikan konsep continuing improvement, ya, perbaikan terus menerus dalam semua aspek kehidupan, baik dalam pekerjaan kita maupun terhadap membina diri kita maupun keluarga kita. Jadi, itu yang bisa ditempuh di semua aspek. Biasanya 1 tahun iso ngatam nih 1 kali 2 kali gitu ya. Itu bisa ditarget 4 kali dan sebagainya. Misalkan begitu. Ya semuanya bisa. Nah, jadi seperti itu. Sehingga makin lama makin baik dan berkualitas. Insya Allah kita bisa yang terbaik. Ujung dari konsep manajemen continuing improvement
di titik-titik hubungannya dengan keluarga, hubungannya dengan lingkungan, hubungannya dengan pekerjaan, itu sudah pada posisi yang terbaik. Gitu loh ya. Artinya sesuai yang kita harapkan. Oh, anak-anak kita sudah di KB, api-api KB, manut-manut, dalam artian akhlaknya baik, enggak. Ini sholatnya ya gelem dan sebagainya dan sebagainya. Jadi seperti itu. Itu yang kita capai. Nah, kalau kita terbiasa untuk berhijrah, disikapi bahwa itu perintah Allah, dah kita ini jadi khairul umat, bukan umat yang miskin segalanya, miskin ekonomi iya, miskin ilmu iya, miskin akhlak iya, miskin moral iya. Yang seperti sekarang ini banyak yang seperti itu, apalagi ini banjir terus ini Jawa Barat, banjir PHK ya, karena ya, tekstil itu ribuan orang PHK terus ya piye ya, biarin aja. Yang penting saya pengen 17 Agustus di IKN, jangan seperti itu ya, ya orang beda-beda itu ya. Ya, jadi gitu. Mudah-mudahan itu menjadi pembelajaran kita. Jadi ilmu mengelola hijrah tentu pengen kita punya jiwa manajemen, continuing improvement untuk perubahan, mengelola perbaikan efektif dan efisien. Itu mesti direncanakan, mesti dilaksanakan dengan baik, dievaluasi dan seterusnya. Konsep manajemen. Walaupun awalnya konsep hijrah, ya. Jadi seperti itu. Yuk kita berubah hijrah menjadi yang terbaik, ujung-ujungnya yang terbaik kalau bisa, ya. Atau paling tidak sudah seperti yang kita harapkan begitu. Lulus ya wis lulus sarjana, sekolah wis gitu, ya berkecukupan dan seterusnya gitu, ya. Yuk kita mulai dari hati kita, buka masing-masing dan sebagainya. Jangan lupa, ya, saya punya kenalan yang orangnya baik sekali, nyumbang masjid genteng ditumpuk semuanya itu dari cuma lulusan SMP juru ketik, tapi dia haji sudah 7 kali Pak, duwe pabrik genteng, nyumbang masjid kita dulu itu di sana 1 masjid disumbang, diantar nih dewe truk dan seterusnya. Anaknya jadi kabeh, mantune yo api-api kabeh, ya itu yang kita harapkan. Sangat menghargai orang. Ya, saya itu pengalaman pakai sandal teplek, umpamanya yang mahasiswa gak di duit ya ana kuwi ngono kan. Diomeli, wis diomeli wong sugih, mobile akeh. Mahasiswa goblok banget kaya sampean, malah dilokne goblok lagi itu. Mbok yo bikin acara-acara gitu. Lagi untuk nyumbang masjid kok. Kan beda, Pak. Kalau ada acara gitu entek 10 juta ya, untungnya mau 500, sing dadi masjid ini 500. Nek langsung nyodong itu 1 juta kan langsung beleng 1 juta kan. Beda Pak. Ya tapi ya wes. Kon gawe proposal, tak jokne proposal. Metune berapa? 0 besar gitu ya. Jadi seperti itu. Maka sebelum kita meninggal, ayolah kita jangan bosen-bosen untuk menata diri. Karena nanti jatuhnya berkali-kali di Quran itu adalah menyesal. Jadi, yuk kita semangat gitu loh ya. Semangat berjihad untuk berhijrah. Satu persatu persoalan ditanggung jawab, di amanah di keluarga, amanah di pekerjaan, amanah di lingkungan, ya. Itu coba dirinci, yang belum beres kita perbaiki semuanya. Jadi seperti itu. Akhirnya inilah pemimpin yang dicintai itu Pak. Kita rindu punya pemimpin di Republik kita ini yang seperti Muhammad, yang dicintai betul, care sama orang cilik, yang adil, gak mau dibayar, apalagi korupsi habis-habisan. Jadi itu semangat hijrah biar tumbuh kembali kepada kita, diperingati menjadi tahun hijrah. Monggo kita break dulu, silakan.
Nah, itu tadi kita udah menonton sebuah tayangan yang sangat inspiratif ya tentang perjalanan hijrahnya Rasulullah SAW. Dan kita akan kembali mengupas mengenai hijrah tersebut. Tapi kita harus jeda dulu pariwara berikut ini. Pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Di toko Wafa Barokah Pusat Kurma Jawa Tengah ada yang bisa kami bantu? Jadi ini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya Mas? Monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Iki Mas, iki warung sing tak maksud, warung kerang pol enak sak Kabupaten Pati. Apa iya? Iya, iki lho, bojoku ku ra doyan mangan ngantek kurune ngene. Nah mangane kene ku ra gelem mandeg. Ayo jajal yo. Oke. Yo. Warung Kerang WK Kaliampo, surganya penggemar seafood. Lokasi luas, full musik, free wifi. Selain seafood, menu lain juga ada loh, super komplit. Nah, buat kamu yang bingung mau kulineran kemana, ke Warung Kerang WK Kaliampo saja. Persisnya di Perum Taman Mutiara Persada, Desa Wongrejo RT 3 RW 1 Margorejo Pati. Warung kerang WK Kaliampo rasane top markotop. Baik pemirsa Lingkar TV, kita akan menyambung kembali kajian kita pada sore hari ini mengenai manajemen hijrah. Silakan. Baik, kita lanjut ya, change management ya. Coba masuk ke dalam hati kita bahwa hijrah itu tuntunan Allah, perintah Allah. Kalau kita laksanakan, kita dapat pahala sekaligus memperbaiki kita untuk lebih baik. Nah, ada persoalan yang besar yang perlu dirunungi. Misalkan begitu, ada tempo hari teman saya setelah dia sudah kawin sekian tahun, udah punya anak, akhirnya baru sadar dia bahwa kawin dengan yang non muslim itu ternyata dilarang. Akhirnya direnung-renungi, tanya sana tak sini, akhirnya dia memilih berpisah. Dia lebih mencintai Allah, tapi dengan cara yang baik. Istrinya itu akhirnya
dirangkati, anaknya juga gitu, karena ini faktor agama, bukan faktor non agama. Banyak di Pati yang perkawinannya campuran, tapi sangat jarang untuk yang berani seperti itu, ya seperti itu. Tapi banyak juga sesama Muslim, tapi doa ger-geran malahan keluarganya. Nah, mudah-mudahan itu menjadi hikmah kita, ya. Kita syukuri kalau kita menikah dengan sesama agama. Nah, asal katanya ya sudah jelas, ya, hajara yuhajiru muhajaratan, hijrah inti artinya pindah, berubah, move on katanya. Orang muda kan senangannya move on gitu toh. Nah, jadi seperti itu. Kalau makna umum, secara umum, upaya berpindah atau berubah dari keadaan dalam kondisi tertentu, tentu yang tidak kita harapkan, kepada kondisi keadaan yang baru, yang lebih baik, yang lebih berkualitas, lebih mendekatkan diri kepada Allah, serta mendapatkan yang terbaik yang kita cita-citakan. Ujung-ujungnya seperti ini, begitu, ya. Jadi itu harus dilakukan dengan cara apa? Lihat kasus per kasus. Ada kasus kelihatannya itu butuh perenungan dalam. Misalnya kita kejebak masuk seperti kayak di Thailand atau di mana itu, di mana dia kejebak katanya dapat gaji 10 juta begitu ya, sampai di sana dikerangkeng, suruh nipu orang-orang itu. Mungkin kita sebagian besar orang Indonesia ketipu ya. Jadi seperti itu. Enggak, diancam untuk dibunuh dan sebagainya. Nah, akhirnya harus bocarane piye. Nah, contohnya seperti itu, ya. Nah, pada kondisi ini Quran banyak sekali. Kita nggak akan bisa membahas semuanya, ya. Setidaknya ada beberapa saja yang kita tonjolkan penting, ya. Innalladzina a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Ini jangan lupa, ini kuncinya. Ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu orang yang sangat berharap-harap adanya rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi seperti itu. Jadi penting sekali orang hijrah itu digandengkan dengan jihad. Banyak sekali. Karena hijrah berpindah itu butuh kesungguhan. Kalau nggak sungguh-sungguh, bolak-balik aja. Semangat terus balik naik, semangat terus balik naik, semangat terus balik naik. Yang biasanya nggak sholat iki semangat, mumpung berarti oncai sama ini. Sesuk gak sholat, kayak gitu aja. Nah, dan sebagainya. Kalau belum menjadi kebiasaan. Menjadi kebiasaan itu butuh jihad. Hampir semua di ujung ikhtiar kita itu sing pengaruh paling utama itu kesungguhan kita, jihad kita, ya. Kalau belum berarti langsung aja koreksi diri, berarti jihad kita masih belum serius. Itu aja, ya, kuncinya. Nah, karena itu selalu digandengkan itu yang namanya ayat-ayat hijrah dengan jihad sebagai segitu itu, ya. Misalnya contohnya ini, ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wa amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajah indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad di dalam jalan Allah dengan seluruh amwal, ya, harta-harta mereka dan anfusikum, termasuk jiwa mereka, termasuk nyawa mereka kalau memang boleh, misalkan perang begitu, a'dom, berlipat-lipat diganjar, ya, derajatnya meningkat pesat. Ada yang mengatakan sampai 100 kali, dan 100 kali itu satu step itu
sejauh bumi dan langit. 100 peng 100 berapa itu? Jadi beda banyak ya. Dan mereka itulah orang-orang yang faizun, yang beruntung. Misalkan ini lagi ya, ya nggak usah ben langsung aja ya. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu adalah pelindung bagi orang-orang yang berhijrah. Jadi orang yang berhijrah pengen pindah, aku biasanya nggak sholat jadi sholat, aku pengen nggak tahajud jadi tahajud. Semuanya itu termasuk kategori berhijrah, ya. Jadi semuanya itu dapat pahala kalau kita sikapi itu pahala. Paling tidak Allah tadi sudah mengampuni, Allah menyayangi, paling tidak Allah melindungi gitu. Mereka jihad dan bersabar. Tapi ya harus jihad, harus sabar. Wong hijrah itu harus sungguh-sungguh dan sabar. Sabar itu karena di dalam kehidupan ini penuh lika-liku, godaan-godaan dan sebagainya, termasuk diri kita ya. Nah, mungkin malas dan sebagainya. Musuh terbesar kita ini sebetulnya kalau diurut itu pertama kafir. Emang nggak percaya dia. Kedua aku males itu, Pak. Wes males golek ilmu, males itu dan sebagainya. Ya. Ketiga, lalai, sok-sok gelem, sok-sok enggak, sok gelem ya enggak, tanggung gitu loh. Akhirnya dia tidak dinilai oleh Allah kesungguhannya dan barokahnya jadi tanggung juga. Maka Rasulullah 13 tahun loh ya, dikuyo-kuyo sampai yang namanya pamannya meninggal, yang diharapkan bisa melindungi istrinya, habis duitnya, habis hartanya dan sebagainya sampai meninggal. Itu cek gurung hijrah itu, ya. Dia dilokalisir gitu ya, nggak boleh kemana-mana. Sudah luar biasa itu. Kesungguhan itu dibaca Allah, lanahdiyannahum subulana, kayak si Ibrahim ini sudah mau belai walaupun piye kan aku ya Allah gitu kan, dengan penuh hati teriris-iris, tapi dia mengalahkan segalanya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Ayo tiru, sapa ngerti nanti ikut haji sing wis haji ya. Yang Bu Komar ya ben nambah aja gitu ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Wes. Jadi itu, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji, tapi aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk hijrah, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk sergap ngaji, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk sholat jamaah yang masjid dan seterusnya ya. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk kita bisa efisien, untuk kita bisa menyelenggarakan usaha kita dengan halal, dengan baik dan seterusnya, ya. Berjamaah, kompak satu sama lain, semua nilai kebaikan itu dapat pahala. Neng orang kadang-kadang nggak sadar, padahal kalau sadar tuh di a'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim, jatuhlah dia terhadap nilai ibadah. Dicatat ini. Dia karena Allah, bukan karena pengen golek duit saja gitu ya, tapi karena Allah. Alangkah indahnya. Dan Allah nyanyau, tahu-tahu dan sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, inilah yang kita pengen. Jadi ada banyak ya ini orang yang bijak karena Allah, setelah mereka dizalimi di koyo-koyo termasuk Rasulullah, pasti akan memberikan tempat yang baik, dicarikan jalan keluar, tempat yang baik mereka di dunia. Pahala di akhirat pasti lebih besar sekiranya mereka mengetahui itu. Ini banyak sekali dia ayatnya. Siapa bisa dicatat ini, saya akan mendapatkan di bumi tempat hijrah yang banyak, lapangan rezeki yang luas. Siapa yang keluar dari rumahnya berhijrah karena Allah, kemudian dia meninggal, dia dihukumi oleh Allah, pahalanya ditetapkan Allah di sisi Allah, Allah Maha Pengampun, dihukumi syahid. Jadi seperti itu di tuntunan yang lain ya. Jadi seperti itu. Nah, ini misalkan contohnya, sungguhnya orang-orang yang dijabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi dirinya. Kenapa menzalimi? Mereka bertanya, bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang tertindas di bumi
Bumi dijajah, saya nggak bisa apa-apa, nggak bisa sholat, nggak bisa apa-apa. Enggak. Mereka malaikat bertanya, bukankah bumi ini luas, bumi Allah ini? Ya kalau nggak bisa diapa-apain di sini, nggak bisa berkutik, ya pindah gitu loh. Maka tempat mereka di jahanam. Jadi nggak berani dia. Wes kalau mau kerja ya di tempat yang haram, kon nyolong, kon apa, kon nipu, kon gawe tipuan-tipuan dan sebagainya kan banyak tau. Wah, bumdes apa Jawa tuh yang jenenge 100 juta catatnya 50 juta. Ono badi 50 dan sebagainya. Gendeng ya gitu ya. Kayak yang di elit-elit itu kan. Nah, triliunan hilang kabeh gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini nggak bisa. Ya, nggak serius tandone dia. Hijrah bumi lain, insya Allah dia akan mendapatkan yang baik. Yang baik itu bukan materi toh, tetapi kebahagiaan. Hasanah dunia, hasanah akhirat. Jadi seperti itu ya. Karena itu niatkanlah untuk mencari ridho Allah. Sebab kalau Allah itu mau ridhoi, nyah-nyoh kun fayakun jenengan dikehendaki oleh Allah jadi apa? Bisa jalan dengan bagus. Ada orang melarat dan sebagainya dan sebagainya. Itu kisah nyata itu di Gresik gitu ya. Cuwili gitu. Ternyata zamannya waktu zaman walet luar biasa Pak. Tanah sing cuwili loh Pak. Gak didol, wahnya didol ditukul luarang puluhan miliar Pak. Dia neng desa gede tanahnya yang di toko. Wah dia dapat usaha yang begitu dan sebagainya. Gara-gara kalau sudah ada waletnya itu gampang untuk nyeluk walet yang lain, udah bangun yang tinggi dan sebagainya. Nah sekarang walet murah banget, ya. Jadi sudah gak wayahe itu. Pas wayahe yo keceh duit tenan itu. Nah contohnya seperti itu, ya. Jadi ini banyak-banyak kita coba ya. Yang merah-merah itu saya anggap penting itu ya. Nah, surga terhadap 1 derajat Allah persiapkan bagi orang mujahidin, orang yang berjihad, ya. Yang jaraknya antara 2 tingkatan bagaikan langit dan bumi. Nah, ditingkatkan 100 lah. Di jihad di dalam hijrah fisabilillah. Allah sudah mendorong dapat pahala 100 derajat, yang 1 derajat aja bedanya langit dan bumi. Kita kok cik gak gelem, padahal itu nanti baliknya untuk kita. Tambah pinter, tambah ini, tambah pinter, tambah ini, dan sebagainya. Semua persoalan jadi gampang. Bisa ini, perusahaan bisa berkembang dan mudah-mudahan balik kepada kita ya. Kan Pak Roji yang ini ya. Zakatnya bisa tambah banyak dan sebagainya ya. Akhir tahun juga dapat lebih banyak lagi. Gitu loh Pak Main ya. Ayolah bareng-bareng begitu. Ya di tempatnya masing-masing gitu ya. Nah, ojo dodolan sing akeh, dodolan sing akeh, untungnya sing akeh gitu lah. Ya, kalau di sembako itu dodolan sing akeh, gampang itu gak oleh untung gitu Pak. Nah, kalau perlu gratis no aja gitu. Gitu ya. Pancen untungnya sithik kan gitu ya. Maklum itu dewe-dewe karakternya ya. Jadi seperti itu. Nah, inilah yang kita coba ini sudah kakian nanti ya. Sudah ini cuma coba ini. Ciri utama orang ahli hijrah sudah jiwanya, jiwa change manajemennya sudah mengakar dalam dirinya. Dia selalu semangat bersungguh-sungguh untuk berubah setiap saat, bikin program terus, setiap minggu bikin program untuk pribadi dia maupun untuk perusahaannya dan sebagainya. Saya selalu itu nyatet itu Pak, tak pasang begitu jebret gitu. Walaupun nanti dari 10 gitu itu sing dilakoni 5 atau apa gak urusan. Tapi ganti lagi, itu lagi. Tapi itu nanti step by step akan lebih baik daripada nggak punya program seperti itu, ya. Nah, dalam memperbaiki, menyembuhkan terus kualitas yang terbaik di semua aspek kehidupan kita, keluarga kita dan sebagainya, anak ini biaya, anak ini biaya dan sebagainya. Itu dipikir terus, ada tafakur itu, deep thinking, ya. Pak Maen ya, komandan di itu Pak. Nah, ini Pak Lutfi ini ya. Nah, makin lama makin baik, makin lama makin baik dan semakin baik lagi. Insya Allah kita bisa. Yang terbaik. Bukan hanya orang non muslim yang bisa, kita orang muslim bisa yang terbaik gitu. Maka yuk hijrah apa saja.
Jok bingung, wakeh mau hijrah apa ya, sempurnakan ibadah kita ya. Sing gurung nate ngaji belum gurung nate tahajud ya mbok ya rasakno tahajud, ibadah salat sunat, sempurnakan akhlak kepribadian kita nggih. Sing gaene apa, gaene ngomong bojo, gaene apa dan sebagainya, gaene emosi dan sebagainya coba kita kendalikan. Jiwa meneladani, membina keluarga dan lingkungan kita. Satu persatu dengan bojo, dengan mertua, dengan besan dan sebagainya. Kok ngomong sithik ngono, tambah ono. Ambe anu kok ngono misalnya gitu ya. Misalkan ambek mertua kita kirim itu, wah, dusnya ku welek, gantune sing mau HP. Izin aku dan seterusnya. Jadi ada suatu proses pembinaan yang lebih baik. Dan itulah konsep kalau dia itu memang sudah menjiwai jiwa hijrah. Jiwa berubah ke arah yang baik. Perekonomian, kesejahteraan. Perekonomian itu bukan karena yang dia terima, ya yang ditokne terkendali enggak, ya kan? Nerima berapa saja kalau sing ditokne enggak karo-karuan ya. Kayak kemarin itu saking emosinya poluan wetoke dibondo dicur gitu kan, matilah. Apa dicur duwe anak cilik aku ngene judi online wis tak elekne bolak-balik. Muntap kan. Walau itu habis itu menyesal. Tapi ya sing salah dua-duanya ya kenemenen ya, sing lanang kaki kudu jadi teladan ya toh. Duwe anak yo bayi cilik ngono, kerja ya padha kerjane padha capeke. Kok malah judi online ya piye lho, Pak? Wah, muntap itu, Pak. Ya. Bakar ke apa barang sudah meninggal menyesal. Ya emang nggak boleh begitu. Jok kenemenen itu emosi gitu kan. Wadah yang aneh-aneh dia itu ya, ada saking gregetan gitu kan, terus hanya udah coba nggak usah cerita banyak itu ya. Sedekah kita apapun lah, wes sithik sarok bandoro itu pakaian itu ben untuk mancing rezeki itu. Mancing tuh ojo mancing ikan teri dengan iwak lodan ya. Mancing itu kita pakai ikan teri, mancing kakap ya. Mancing bandeng, mancing pakai pancingnya bandeng untuk ikan tuna segede gitu kan, gitu Pak. Mancing nggak mungkin teri terus moro-moro di mancing apa pakai kakap dicokot teri ya kan, ono ceritanya kan ya. Jadi gitu, kekuatan Allah tanpa batas, menganggap penting, remeh nih dan sebagainya, itu oleh Allah sudah ada di Quran. Dia itu orang yang bisa dikategorikan fasik, akhirnya sering melanggar, tidak mengikuti tuntunan Allah, dan itu akan menjadi orang zalim dan akhirnya menjadi orang yang ahli neraka. Malah jiwa jihad dan dakwah kita, ayolah berdakwah dan sebagainya. Dulu ada instruksi ya, wes 1 bulan minimal 1, sing senior ya 2. Saya ini gak dilakoni ya Pak. Latihan berdakwah lewat ngono, ono sing apik di-share, ono sing apik di-share gitu loh. Pak Zainul ya, kowe wis nge-share apa enggak kajian kita ini ke teman-teman yang lain? Di-share Pak ya. Di-share ngono itu untuk pahala, nggih. Jangan Allah gak gratisan Allah, nggih. Allah gak gratisan. Ayo terus ya. Nah inilah kalau konsepnya itu menjadi continue, maka jadilah yang namanya proses manajemen, plan, do, check, action. Rencanakan yang baik, kerjakan dan cek dan action lagi sampai goalnya kecapek. Goal 1 kecapek, ganti goal 2, plan, do, check, action. Goalnya kecapek, ganti 3 dan sebagainya. Mulai ilmu, jihad, doa dan sebagainya, ikhtiar, tafakur dan sebagainya begitu. Plan, do, check, action. Apa wis? Pokoknya aku kudu iso bangun rumah, nyempurna nih atapnya bocor-bocor gitu. Piye carane? Aku nek nyilih duit ya tambah hubungan dan sebagainya. Tak nyilih Pak Juli itu ya monggo Pak. Emang gue pikirin gitu loh Pak ya. Apalagi kita sudah sampaikan gitu. Manfaatkan seperti itu. Wong gratisan nggak pakai ini ya. Paling jaluk makso aja kadang-kadang cepet-cepetan ya tak kasih ya. Pak, buru gitu ya, besok gitu ya, tak jikone ATM malah gitu ya. Jadi biasa aja kita ini, saking semangatnya untuk membantu begitu. Aja guyang-guyu, ayo lakonono nggak apa-apa.
Kita seneng gitu ya Pak Ridwan ya, jadi seperti itu. Nah itu Pak ya, monggo ya. Nah ini proses selanjutnya adalah proses manajemen tadi itu ya. Harus ada punya sasaran-sasaran tertentu apa saya harus ngaji 7 kali lah. Oh setiap satu juz satu bulan dan sebagainya ya. Ini urusan yang begitu dan sebagainya. Tapi nanti ini ada pembahasan secara khusus ya. Jadi manfaat kekuatan hijrah itu kunci perubahan, penyempurnaan terus-menerus. Kunci nih. Kalau jiwanya sudah punya jiwa terpanggil hijrah, kita harus berubah ke arah yang lebih baik. Itu perintah Allah. Maka kunci ini akan memudahkan kita untuk selalu berubah terus-menerus, semakin lama makin baik. Dimudahkan meraih kesuksesan besar, menjadi apa dan sebagainya, punya jabatan yang lebih dan karya prestasi yang terbaik, menghasilkan yang terbaik, meraih solusi jitu tentang problematika kompleks di berbagai kehidupan yang macam-macam sehingga bisa hasanah dunia, hasanah akhirat. Mendapatkan keuangan, keimanan tambah kokoh nek wong sing seneng hijrah itu, kesabarannya tambah kuat, keisanannya untuk mencapai yang terbaik, standar yang terbaik itu jadi terbiasa sehingga menjadi mantap, tenang, membangun kualitas, makin berkembang, makin baik. Kesulitan-kesulitan akan diselesaikan satu persatu. Mendapat kredibilitas yang tinggi, perkembangan wawasan ilmu yang tinggi. Karena hijrah itu nanti menggunakan ilmu. Kalau nggak pakai ilmu ya mulek-mulek aja itu. Ya bagaimana? Ya ilmu termasuk ini juga ilmu dan mudah menjadi yang terbaik di berbagai bidang kehidupan. Setidaknya anaknya bisa jadi baik, bisa jadi orang yang ini dan nanti bisa sukses, nanti bisa membantu orang tuanya. Kalau sukses kan begitu, mendapat ampunan rahmat Allah dan menjadi ahli surga. Jadi manfaatnya luar biasa. Nah, sekarang belum selesai, kita tuntasin aja kiat sukses berhijrah. Nah, niat azam yang bagus ya. Meyakini hijrah itu perintah Allah. Jangan nggak perintah Allah. Berubah itu perintah Allah. Berubah untuk memperbaiki itu perintah Allah. Perintah Allah, jalankan itu ya. Mendapat pahala sekaligus perbaikan luar biasa. Bersungguh-sungguhlah konsepnya. Jujurlah dalam bijak. Sertai doa, sertai sedekah, apapun sedekahnya, berapapun ya. Lakukan perenungan dan ikhtiar yang berulang-ulang sampai perubahan itu tercapai dengan baik. Taatlah kepada tuntunan perintah Allah, jangan malas berdoa, jangan malas, jangan mengotori diri, jangan nyombongkan diri, jangan nggak menganggap nggak penting dan sebagainya, apalagi nyukutone Allah dan sebagainya. Ya, bersabarlah, bertawakallah, sabar tawakal, terus introspeksi sampai yang diharapkan tercapai. Nek wis tercapai, syukurilah dan istiqomalah terus dalam melakukan kebaikan. Mau kita sepele, tapi ini sering berulang-ulang, ada yang sama, kebanyakan sama. Karena memang itulah proses untuk kita melakukan perbaikan-perbaikan. Malas gak iso, Pak. Wah, salah. Apalagi di otak kita gak penting itu, matilah ya mati. Ada sekarang itu saudara jauh itu dulu kalau sholat enggak apa, sholat jendak-jendit gitu. Mati ya. Kebetulan dia sekarang meninggal itu. Sudah meninggal barusan minggu lalu itu. Dalam keadaan yang sakit cukup parah itu. Ya nggak apa-apa. Jadi seperti itu, ya. Monggo kalau ada pertanyaan-pertanyaan itu untuk menguatkan, ya. Apa aja silakan. Monggo, silakan. Ya. Baik, gimana jemaah? Oh ya, ini sudah ada satu penanya. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tipsnya Pak untuk menyingkirkan rasa malu. Nah dalam berhijrah ini sebagai contoh, ketika kita mau merubah kebiasaan kita kan menjadi lebih baik. Misalnya kita tidak pernah rajin sholat ke masjid misalkan, kita pengen nyoba ke masjid, tapi kadang kita malu. Nanti dirasani orang. Contoh lagi orang belum berhijab, pengen berhijab, nanti takut dirasani orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Sekalian aja. Ada? Putri? Ayo. Monggo. Ada lagi? Kakung? Cukup ya? Cukup ini aja. Oke. Itu setiap kita mau berubah, nah berubahnya ke baik ya, padahal itu perintah Allah, harus diyakini itu perintah Allah, dapat pahala Pak, dan itu untuk kebaikan kita, ya toh? Yakin itu ditambah Pak, kekuatan itu.
Sementing aku gak nyolong, gak berbuat jelek. Kalau berbuat baik, orang mau ngomong apa, emang gua pikirin. Sebab bagi saya yang penting Allah, dan itu bermanfaat untuk saya, dapat pahala dan dapat menjadikan kemudahan dalam hidup kita, dunia sama akhirat. Setan selalu ada Pak nggoda. Ya apa? Oh, terlalu anu. Biasanya gak ngono. Biasanya yang ngombe misalnya gitu ya, ada orang ngombe. Oh, ayo ngombe. Kok sok biasanya wong sing tukang ngombe-ngombe itu. Kok dadi wong kok tumben sok alim kowe iku ya? Biasanya ya sak gelas rong gelas mbok ombe ngono. Sok alim kapan jadi sok alim? Kayak ketek ditulup gitu ya wis gak apa-apa wah ngombe separuh mediarani sok alim. Lah alim itu baik kok ya. Itu golongan setan. Ingat kalau yang orang mengajak kepada hal-hal yang jelek ya, bu ngelek-ngelek atau apa, itu golongan setan, dia dosa deh. Ya. Kalau dosa itu artinya pahalanya ceblok kita, ngurangi dosane kita. Kowe dirasani elek dosane jenengan dilebone aku nek ngrasani kowe elek. Gitu. Sing penting wani yo. Auzubillahi sing penting gak nyolong gitu. Wah. Ada saya kan pernah tuh dulu tak ceritain tuh ya. Itu kisah nyata itu. Dasar goblok lagi masuk hotel pertama kali neng Jepang begitu kan. Untul begitu masuk gitu neng dua jeblek terus ngombe ngelak ya aku akhirnya nggak iso warungan nggak ini ya nggak pakai apa-apa kecuali sarung sampai apa ini nggak pakai sandal dan sebagainya, hanya cuma duit kangge maem gitu kan, kangge golek minuman karena di lorong-lorong tuh ada otomatis itu tinggal mencet tak gitu ceblok gitu balik glek lah kok dikunci nutup otomatis goblok aku gitu loh ya goblok tapi aku pakaianku kok ngene nggak karena sarungnya ya gak apik atau apa nah, gitu tapi nek goblok ini sampai sesuk piye gitu sesuk piye bismillah gitu aja turun wah langsung ketemu sama Fronopisnya gitu orang yang tua gitu untul pada waktu sore itu orang jas-jasan blusak banyak itu kebanyakan hotel itu larisnya mulai sore Pak untuk ini Pak blusak gak urusan yang penting gak nyolong ngono ae akhirnya apa namanya pakai bahasa bahasa Jepang ya jadi seperti itu kombangwa tambah sore gitu Maiki aku guru ngomong bahasa Inggrisku ya welek ya kan dia langsung yes langsung nuruk gitu ngerti gitu nggawa kunci standar yang bisa dibuka semua pintu itu buat langsung untul gitu hai langsung hai domo itu terima kasih untuk orang yang sudah close udah baik gitu jadi gitu Mbak sana dibuka alhamdulillah domo aku melok aja sama gitu aja langsung melubut langsung blok ya Allah goblok banget aku gitu ya gitu ya goblok-gobloknya diri sendiri gak dosa kok ya dalam rangka untuk mengintrospeksi diri ya kita kurang antisipasi seperti itu tapi ya gak isi itu orangnya itu seperti kayak gak ngelirik belas gitu terus ya hai terima kasih arigato so gak ndelok wong gendeng wong Indonesia panjang goblok enggak gitu Pak raut mukanya itu raut muka penuh pelayanan prima kalau katanya Kak Rizky itu kan pelayanan prima itu walaupun jueng kali ya tetap kita harus prima kan gitu kan gitu loh Pak ya memang begitu liya ya ono wong sing jueng kali ngono ya harus pelayanan prima seperti tadi itu nah jadi itu guru bagi saya belajar oke saya kira demikian ya cukup oke monggo silakan oke cukup ya jemaat kita akan menantikan kajian-kajian yang selanjutnya tentunya dengan tema-tema yang tidak kalah penting untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Hijrah adalah proses perjalanan seorang hamba menuju taat, bukan tentang siapa yang lebih dahulu memulai, tapi tentang siapa yang bertahan hingga husnul khotimah. Terima kasih telah mengikuti kajian manajemen Islam bersama dengan Ustadz Judi Murtado. Saksikan terus kajian manajemen Islam di Lingkar TV. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.